Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai semua kegiatan-kegiatan kita hari ini, mari kita mendasarinya dengan firman Tuhan. Karena itu kita akan membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang sungguh baik bagi kami semua, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Kami boleh menghirup udara yang segar di pagi hari ini. Semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Mengawali semua kegiatan kami hari ini, kami akan membaca dan mendengarkan akan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti, bahkan boleh melakukan dalam setiap kehidupan kami hari ini. Inilah kami Tuhan yang datang berdoa, bersyukur hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bacaan firman Tuhan yang kita akan dengarkan pada pagi hari ini yaitu dari Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Lembaga Alkitab memberikan judul nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya kita berbahagia yang mendengarkan firman ini, dan lebih berbahagia kalau kita mau mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan renungkan firman Tuhan ini berdasarkan renungan harian Toraya Selasa 14 Juni 2022 dengan tema "Jiwaku memuliakan Tuhan, deatangku umpekalangkai puang matua." Jiwaku memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Karl Marx terkenal dengan teori pertentangan kelas. Ia menyatakan bahwa manusia sejak lahir telah berada dalam perbedaan dan pertentangan kelas sosial. Bangsawan, budak, kaya, miskin, kuat, lemah, dan lain-lain. Situasi ini sudah menanti setiap manusia yang akan lahir. Fatalnya, perbedaan kelas sosial selalu diikuti dengan kenyataan yang buruk bagi sebagian besar manusia, di mana penindasan, pemerasan, kesewenang-wenangan,
akan selalu hadir dalam berbagai bentuk kehidupan. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita membaca dengan seksama nyanyian pujian Maria, apa yang diutarakan oleh Karl Marx ternyata bukanlah hal yang baru. Jauh sebelumnya, Alkitab telah memberi gambaran bagaimana perbedaan kelas sosial adalah kenyataan yang harus dihadapi oleh manusia pada masa Maria mengandung bayi Yesus. Perbedaan kelas sosial tersebut telah membuat manusia menjadi congkak. Ayatnya yang ke-51 bacaan kita tadi. Jurang yang menganga antara penguasa dan orang pinggiran. Ayatnya yang ke-52. Dan kelaparan akibat eksploitasi. Ayatnya yang ke-33. Hal ini membuat manusia sulit menerima manusia lain sebagai sesamanya. Dalam situasi itu, Maria merenungkan kedatangan Sang Juru Selamat melalui rahimnya sebagai bentuk keterpihakan Allah kepada orang-orang yang menderita dan terpinggirkan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, Allah mengasihi semua orang dan menghendaki supaya orang percaya merasakan damai sejahtera yang daripadanya. Kasih Allah tidak dapat dibatasi oleh sekat-sekat yang ada di dalam kehidupan manusia. Allah sangat peduli kepada orang-orang yang terpinggirkan dan tertindas. Allah telah memberikan kelegaan kepada Maria, demikian pun bagi kita. Jika kita senantiasa setia dan hidup dalam pengharapan kepada Dia. Untuk itu, muliakanlah Tuhan senantiasa dalam kehidupan ini. Amin atas firman-Nya. Demikian renungan kita. Mari kita berdoa. Kami kembali lagi Tuhan datang menghampiri hadirat-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk waktu kesempatan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami untuk membaca dan mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami sudah baca, kami renungkan ini boleh tinggal di dalam loh hati kami masing-masing dan boleh menjadi suluh pedoman dalam seluruh langkah kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk semua aktivitas kami hari ini, dari pagi, siang, bahkan sampai malam sebentar ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan menjaga kami dalam berbagai pekerjaan yang kami lakukan ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang bekerja di pemerintahan, yang sedang bekerja di swasta, bahkan usaha-usaha apapun yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan hari ini. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Tuhan kiranya datang sebagai dokter untuk menyembuhkan sehingga boleh sembuh dari sakit penyakitnya. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mengalami pergumulan permasalahan. Tuhan datang untuk menolong, menyelesaikan pergumulan persoalannya sehingga semuanya boleh dihadapi dengan baik. Bahkan semua kehidupan ini boleh mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupannya ya Tuhan. Kami berdoa untuk sesama kami yang tidak mampu melakukan apa-apa, Tuhan mampukan. Biarlah kami semua boleh memperoleh berkat dan sukacita daripada-Mu. Bapa dalam surga, ini kami Tuhan yang datang berdoa, bersyukur dan berseru hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.